Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kita pick a card reading lagi. Kali ini temanya adalah pikirkan tentang seseorang dan mungkin ini pesan dari dia untuk kamu. Jadi kalian pikirkan siapa aja yang mungkin lagi terbesit di pikiran kalian atau kalian ingin bertanya mengenai si A, si B, si C. Mungkin ini ada pesan dari dia untuk kamu atau mungkin dia mantan kamu atau seseorang dari masa lalumu bisa. So, kembali lagi ini aku ingatkan adalah general reading, timeless reading, bisa resonate, bisa tidak. So, take it easy. Dan ada 3 pile di hadapan kalian which is pile 1, pile 2, dan pile 3. Pilih mana sesuai intuisi kalian dan kita langsung kepada pembahasan untuk reading pile nomor 1. Oke, so halo pile nomor 1. Oke, kita lihat dari pile nomor 1 ya. Dissipating. Oke. Kemudian rejection. Forgiveness, heals, dan tell the truth. Oke, kalau aku yang lihat pile nomor 1 ini mungkin seseorang yang ngeghosting kalian. Karena aku dapat energi dissipating, disappear. So seseorang mungkin ngeghosting kalian dan mungkin kalian memang ada LDR dan belum bertemu sama dia di situ. Karena aku melihat di sini ada komunikasi. Mungkin kalian baru kenal online atau dulu kalian baru kenal online dan tiba-tiba dia menghilang gitu aja atau tiba-tiba dia memutuskan untuk berpisah sama kalian. Udah selesai di situ. Karena di sini aku dapat rejection, jadi mungkin ada penolakan, entah yang dia menolak kamu atau kamu menolak dia, atau mungkin di sini karena ada rasa ketakutan dari dia maupun dari kamu, jadi kayak tiba-tiba ngeghosting, hilang gitu aja, kayak suddenly disappear. Kalau aku dapat kata-kata seperti itu, dan kemudian di sini aku dapat forgiveness and heals, jadi mungkin dia karmik. Ya, aku ngerasa dia energi karmik di mana mungkin kalian harus mencoba untuk memaafkan diri, juga memberikan lesson ya, ada pelajaran yang kalian dapatkan bertemu dengan dia. Mungkin kalian harus lebih memaafkan, kemudian harus lebih mencintai diri sendiri juga bisa, dan coba untuk tell the truth. Karena di sini ada kamu harus berkata jujur, menceritakan kebenaran, atau sosok yang sedang kamu pikirkan ini adalah sosok yang dulu membohongi kamu. Dia nggak jujur sama kamu, entah dia sudah ada pasangan dan dia bilang sama kamu dia nggak ada dan dia single, nyatanya dia ada pasangan, dan ketika kamu tahu itu dia tiba-tiba menghilang juga bisa, atau dia tiba-tiba menghilang karena tidak ingin menyakiti kamu lebih di situ juga bisa. Tapi aku dapat energi dissipating, someone ya disappear, menghilang seperti itu. Dan di sini memang energi masa lalunya berat sekali dan ya cukup besar juga di situ, dan seseorang mungkin nggak jujur sama kamu, mungkin banyak kebohongan. Jadi aku dapat kata-kata manipulasi, seseorang mungkin memanipulasi kamu, seseorang mungkin di sini mengambil keuntungan akan kamu, memanfaatkan dari segi finansial maupun hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk pelarian maupun pelampiasan. Nah, di situ mungkin kamu belum memaafkan dia, atau ada kayak masih yang tertinggal di masa lalu, bisa seperti itu. Tapi kita lihat dari taronya mungkin ada tambahan. Oke. Ace of Wands, strength. Ya, seseorang yang sangat keras kepala, seseorang sangat ego, suka jadi pusat perhatian. Aku dapat energi dia sangat ambisius juga bisa. Oke. Two of Pentacles, the High Priestess. Oke. Di sini juga mungkin dia itu sosok yang kamu mungkin ada koneksi spiritual di sini, lebih kepada entah soulmate atau karmik ya. Jadi di sini memang sosok ini tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba kayak kamu ngerasa kayak ada yang belum selesai, ada unfinished business di situ. Dan mungkin dia bintangnya Pisces,
dan juga mungkin Leo bisa seperti itu, atau apa ya, dia sosok yang peka atau kamu sosok yang peka, sangat peka juga bisa. Tapi aku melihat di sini mungkin dia baru kenal sama kamu atau kamu baru kenal sama dia, dan apa ya, ibaratnya di sini seperti dia kayak sudah yakin ingin serius sama kamu, all out di situ. Tapi dia seperti ada pilihan, karena aku ngerasa dia entah ada pilihan, entah ada pasangan, entah memang dia ada juggling ya di situ. Kembali lagi juggling, mungkin kayak dia di antara dua pilihan. Lalu di sini dia bingung juga di situ. Di satu sisi aku dapat energi player dan manipulatif ya. So ada manipulasi, ada ya mungkin dia hanya bersenang-senang dengan kamu, tapi di sini entah mungkin kamu tulus sama dia atau dia merasakan ketulusan kamu dan dia menyadari itu, karena mungkin dia ingin kembali sama kamu tapi dia takut akan rejection, takut akan penolakan sama kamu, takut kamu nggak bisa baratnya memaafkan dia, karena aku dapat energi forgiveness dan heal. Takut kamu nggak bisa memaafkan dia dan dia kayak akhirnya ya udah mungkin coba menghilang aja dan nggak bertemu, tapi ada penyesalan di situ. Tapi dia ingin bertemu untuk menceritakan kebenaran, untuk memberikan dia ingin bilang sama kamu sejujurnya di situ juga bisa. Dan aku dapat energi Ace of Coins, Ace of Pentacles, The Word, okay. Kemudian aku dapat energi King of Wands, The Magician, dan aku dapat di sini mungkin dia itu Leo, Pisces, kemudian Saturn, mungkin bisa Saturn itu berarti Capricorn, mungkin bisa Capricorn, dan aku dapat energi Gemini atau Virgo. Aries, Leo, Sagittarius juga bisa di situ. Cuman aku melihat di sini ya aku dapat mayor arkananya banyak. Jadi mungkin memang sosok ini memberikan transformasi besar dalam hidupmu, dimana kamu mungkin di awal kayak bener-bener yakin sama dia dan tiba-tiba dia menghilang karena mungkin dia ada pasangan atau dia nggak jujur sama kamu, dia nggak terbuka sama kamu, dan ya aku dapat energi manipulasi, kemudian energi seseorang yang deception. Ya mungkin dia berbohong, kemudian mungkin dia memanfaatkan kamu, mungkin ada LDR, mungkin juga karena jarak itu kamu nggak tahu dia kenyataan yang sebenarnya, karena kalian hanya berkomunikasi via online, via sosial media, via percakapan juga bisa di situ. Tapi aku rasa pilih PL nomor 1 ini, sosok yang kalian tanyakan ada penyesalan di situ dan dia ingin kembali tapi dia takut akan penolakan dari kamu. Mungkin kamu sudah move on dan membuka peluang baru, mungkin kamu ada yang lain yang bisa memperlakukan kamu dengan baik, mungkin kamu sekarang sudah ada pasangan. Jadi dia bertanya-tanya. Juga aku dapat di sini energi stalker. Jadi mungkin dia stalking kamu, atau mungkin dia kayak melihat kamu dari jauh di situ, tapi dia takut untuk menyamperin kamu, untuk menghubungi kamu, dia takut di situ. Dan memang butuh waktu. Dan di sini juga aku dapat energi the bottom of the deck, which is Eight of Hearts, Eight of Coins, Eight of Diamonds, Eight of Pentacles. Jadi di sini aku dapat energi di mana mungkin memang dia fokus akan karirnya, mungkin dia fokus akan pekerjaannya, atau dia lebih memilih karir dan pekerjaannya atas kamu. Tapi aku merasa di sini ada energi kebohongan besar dan itu ngebuat kamu kecewa luar biasa, dan ibaratnya mungkin kamu belum bisa untuk memaafkan dia sepenuhnya, atau dia melukai kamu, atau dia mengkhianati kamu di situ. Dan bisa juga mungkin di sini kamu sudah ada trauma sama dia. Jadi dia pun juga mungkin takut karena dia tahu dulu kamu tulus mencintai dia, tulus menyayangi dia. Atau ini energi sebaliknya, kamu yang memperlakukan seseorang yang tulus pada kamu dan kamu ghosting dia. Energi vice versa ya dear. Kemudian kita lihat dari mungkin ada pesan yang lain sebentar. Okay. I just love you, aku hanya mencintai kamu. I see my future with you. Jadi mungkin sekarang dia sudah menyadari bahwa
ternyata dia ada perasaan sama kamu. Ternyata dia melihat masa depan itu sama kamu. Dan aku dapat the bottom of the deck, I'm sorry if I hurt you. Jadi aku minta maaf jika aku melukaimu. Tapi aku mungkin sudah terlambat, kedatanganku sudah terlambat karena dia ada perasaan takut di situ. Dia ingin mencoba meminta maaf dan bercerita yang kejadian sebenarnya, kenapa dia ghosting kamu, kenapa dia bohong sama kamu, kenapa dia tiba-tiba pergi gitu aja, atau kenapa dia memutuskan hubungan kalian secara sepihak begitu saja. Dan dia berusaha untuk meminta maaf, dia ingin sekali tapi dia takut akan penolakan itu. Jadi memang mungkin kalian sama dia sekarang gak komunikasi, atau kedepannya dia akan kembali menghubungi kalian dan mencoba untuk menjelaskan kebenaran itu. Lalu coba kita lihat dari mungkin ada pesan. Okay. Ya, I want to have new beginnings with you. Aku ingin memiliki awal baru. Aku ingin memulai awal baru dengan kamu yang lebih baik. Ya, di sini juga aku dapat I'm not okay, I'm just pretending. Jadi aku nggak baik-baik saja. Mungkin kamu lihat aku baik-baik saja, tapi aku hanya berpura-pura. Ada rasa penyesalan, ada rasa aku juga terluka karena melukai dirimu, karena membohongi kamu, dan ternyata sikapku salah. Dia menyadari seperti itu. Kemudian watching you from watching you from afar. Jadi seseorang yang stalking, ya, aku tadi dapat energi stalking, dan ya ini keluar watching you from afar. Jadi dia mungkin stalking kamu, atau kamu yang stalking dia, atau tanpa sadar mungkin kamu sudah move on tapi ternyata dia stalking kamu di situ. So kita lihat, kayak dia melihat kamu dari jauh, mungkin karena dia takut, takut akan penolakan darimu, takut dengan reaksimu, takut dengan kamu mungkin entah marah sama dia atau bagaimana, karena dia juga tahu bahwa dia sudah buat kamu kecewa. Dan aku dapat I miss you so much. Dia sangat merindukan kamu, di situ. Kemudian we are soulmate. Ya, jadi mungkin tadi aku bilang ada soulmate, ada karmic juga bisa, tapi dia menyadari bahwa kalian adalah soulmate di situ. I remember you, my love. Jadi sebenarnya mungkin kalian berpikir bahwa apakah dia melupakan kalian, atau memang dia udah move on, atau bagaimana, atau dia nggak ada rasa, tapi dia masih mengingat kalian, dia masih merindukan kalian di situ. I wanna have you in my arms. Jadi dia ingin memiliki kamu kembali, dia ingin kembali sama kamu, dia ingin kayak dulu lagi dan mencoba untuk berkomunikasi. Hanya dia takut di situ. Dan di sini aku dapat the bottom of the deck, please talk to me baby. Jadi dia ingin kamu untuk coba untuk bicara sama dia, atau mungkin dia takut kamu menolaknya. Jadi dia kayak sudah ingin mencoba menghubungi kamu, tapi I'm sorry if I hurt you, but I miss you so much. Jadi maaf jika aku melukaimu, tapi aku rindu sama kamu. Entah dia merindukan karena menyadari kamu tulus sama dia, karena dia melihat kamu orangnya jujur, ya, honest, ya, jujur sama dia, tapi dia malah melukai kamu di situ. Dan ya dia kecewa sama dirinya sendiri, dan dia bilang I'm not okay, I'm just pretending. Aku nggak baik-baik aja, aku hanya berpura-pura. Dan dia stalking kalian juga bisa di situ. Tapi kita lihat, coba mungkin ada pesan tambahan. Oke, Januari. Jadi mungkin ada hubungannya bulan Januari, atau dia akan kembali menghubungi kalian di bulan Januari, atau pertemuan Januari. Entah, mungkin aku dapat lagunya Gigi 11 Januari. Mungkin itu penting, ada kenangan itu antara kamu dengan dia, atau 11 Januari mendatang akan jadi momen penting. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian aku dapat April. Oke, Januari, April. Oke, mungkin ini bulan ulang tahun, atau pertemuan, atau ulang tahun kamu dan dia. Summer. Jadi summer ini Juni, Juli, Agustus di situ. Jadi mungkin
ada momen penting di situ ya, dan aku dapat the bottom of the deck Agustus, atau dia akan menghubungimu di bulan ini, bisa seperti itu juga, atau bulan Agustus ya, bisa. So, itu tadi untuk yang pile nomor 1, kita lanjut ke pile nomor 2. Oke, halo pile nomor 2. Pikirkan tentang seseorang dan ini pesan dari dia untuk kamu. Oke, so kita lihat. Confusion, okay. Bittersweet. Kemudian you are healing. Invite your fears to tea. Oke, kalau buat yang pilih pile nomor 2, sosok yang kalian tanyakan mungkin saat ini kamu dealing sama dia, tapi kayak on dan off ya, kayak entah di sini aku ngelihat ada 2 pilihan. Bisa mungkin kamu ada pilihan, jadi kamu dekat sama dia, kamu juga dekat sama orang lain, atau dia dekat sama kamu, tapi dia juga dekat sama orang lain di situ. Mungkin bisa seperti itu. Dan di sini aku ngerasa energi karmiknya sangat besar karena aku dapat energi confusion, ya, which is kayak bingung, kacau. Di satu sisi mungkin energi toksik ya, atau sosok ini kamu udah dealing sama dia tapi dia toksik. Entah dia melukai kamu, dia menyakiti kamu, dia selingkuh, dia mengkhianati, dan kamu bingung. Di satu sisi kamu ingin melepaskan dia, tapi di sisi yang lain kamu juga nggak ingin kehilangan dia di situ, kayak masih terikat ya. Koneksi karmik juga bisa. Dan aku dapat energi bittersweet, which is kamu ibaratnya apa ya, mencintai tapi terluka dalam waktu yang sama. Ada kepahitan di situ, ada energi di mana kamu nggak bahagia tapi kamu terlihat pura-pura bahagia di situ, dan kamu bingung. Atau memang hubungan kamu sama dia ini kayak toksik ya. Aku ngerasa energi toksik. Entah kenapa yang pilih pile nomor 2 bisa resonate atau enggak. Dan aku dapat you are healing. Jadi memang kamu juga mungkin sekarang kamu keluar dari situasi toksik ini, atau mungkin dulu ini kejadian di masa lalu kamu, dan kamu di situ ada ketakutan yang luar biasa, tapi kamu mulai mencoba untuk berdamai dengan diri kamu karena aku dapat you are healing. Kamu pelan-pelan healing untuk menyembuhkan luka kamu, walaupun kamu masih sulit untuk berdamai, masih pelan-pelan di situ karena energi bingung. Di satu sisi mungkin juga ada energi ngeghosting, tapi aku lebih merasa di sini energi toksik ya, sangat toksik di situ. Jadi memang ada energi luka di mana mungkin bertahan sakit, melepaskan juga sakit di situ. Melepaskan sakit, bertahan lebih sakit. Bisa seperti itu. Oke, kita lihat dari taronya. Queen of Wands, Queen of Clubs. Okay, the 9 of Hearts, 9 of Cups. Kemudian aku dapat 3 of Cups. Dan the bottom of the deck aku dapat energi Queen of Diamonds, Queen of Pentacles. Mungkin kamu atau dia zodiaknya bisa Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi sosok ini kayak memberikan memberikan luka yang dalam di situ. Sosok yang kamu mungkin tanyakan ini, atau ini klik resonate sama kamu, sosok yang memberikan kamu luka yang dalam di situ. Ada luka di situ, ada kayak semacam pengkhianatan, ada semacam toksik juga di situ. Dan emang emang di sini kayak kamu berusaha untuk healing ya, untuk memperbaiki diri kamu lagi, mulai mencintai diri kamu. Kamu sebenarnya sosok yang tangguh, yang kuat,
yang apa yang di sini yang sangat menarik ya. Mungkin kamu sangat menarik, good looking, atau mungkin sosok yang kamu dealing atau kamu tanyakan ini sosok yang sangat menarik sehingga dia punya banyak penggemar, dia punya banyak orang yang suka sama dia dan dia suka bersenang-senang di situ. Karena aku dapat party, mungkin dia suka party, mungkin dia suka ya party ya, atau mungkin pesta dan suka fun, suka kesenangan di situ. Dan mungkin itu terlalu berlebihan dan kamu kayak nggak suka, kamu kayak menderita di situ. Jadi kayak kamu berusaha untuk mencoba menikmati masa itu, tapi kamu juga luka di situ karena entah ada kecemburuan, ada gangguan pihak ketiga, atau mungkin dia mengkhianati kamu, dia bersenang-senang dan ya energi pengkhianatannya besar, energi toksiknya besar dan sangat-sangat sakit di situ, menyisakan trauma yang sangat mendalam di kamu di situ. Tapi coba kita lihat dari pesannya, mungkin ada yang ingin dia sampaikan. Tapi mungkin dia melihat sekarang kamu sosok yang benar-benar berubah, benar-benar berbeda. Karena entah kamu lebih glow up, lebih cantik, lebih lebih menarik lah. Kamu lebih meningkatkan kualitas diri kamu. Tapi masih kamu dealing sama luka itu, masih kamu mencoba untuk healing, dan masih kamu belum bisa juga mungkin move on dari masa lalu di situ mungkin. Dan ini dia pesan orang itu, you are the light of my life. Jadi mungkin di sini kamu pada akhirnya menyadarkan dia di situ, karena setelah mungkin dia bingung juga, mungkin dia party atau mungkin di sini ya ada gangguan pihak ketiga, ada godaan ya, karena aku dapat seperti temptation, godaan, dan dia merasa bahwa kamu sosok yang memberikan energi baik di hidup dia, tapi dia nggak menyadari waktu itu karena kamu mungkin sosok yang sangat sabar dan menerima segalanya, menerima dilukai, menerima disakiti, hingga pada akhirnya it's enough, cukup, mungkin seperti itu. Dan aku dapat I'm not who I used to be. Jadi aku bukan seperti sosok yang dulu lagi, aku bukan sosok yang mungkin menyakiti kamu, aku bukan sosok itu lagi. Dan dia kayak ada rasa ingin berubah di situ, atau mungkin sudah berubah di situ. Ini energi masa lalu, atau mungkin ini adalah kamu, karena kamu bilang bahwa aku bukan seseorang mungkin dulu yang sering kamu sakiti, dulu sering yang menerima apapun yang kamu lakukan itu terhadap aku, mungkin seperti itu ya. Jadi aku bukan sosok yang dulu lagi, yang mungkin dengan mudahnya kamu lukai, dengan mudahnya kamu bohongi, dengan mudahnya kamu sakiti, bisa seperti itu. Dan aku dapat the bottom of the deck, I can't stop thinking about you. Jadi aku gak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi ini sosok masa lalu ini, sosok yang toxic, mungkin pernah dealing sama kamu, dia gak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Karena entah seperti ada rasa bersalah, entah seperti ada rasa penyesalan di situ, dan melihat kamu lebih glow up, melihat kamu sekarang single, menarik, cantik, tampan, kemudian karir kamu bagus, dan dia kayak ada rasa penyesalan di situ juga bisa. So kita lihat mungkin ada pesannya. Trying to move on but I can't, baby. Jadi aku mencoba untuk move on tapi nggak bisa. Jadi walaupun mungkin ya aku ngerasa di sini cintanya itu love and hate at the same time. Jadi mungkin cinta dan benci pada waktu yang sama. Dimana kamu mungkin mencintai orang ini tapi kamu mungkin rela kayak dipukuli, rela kayak dibohongi, rela kayak disakiti. So mungkin kamu berusaha untuk healing trauma kamu dari sosok ini, karena mungkin juga dia berusaha untuk move on dari kamu tapi dia nggak bisa, atau ini kamu energinya, hati-hati di situ. Give me a chance, please. Oke, dia akan kembali. Give me a chance, please. Berikan aku kesempatan lagi, please. Mungkin bisa seperti itu. Dia akan kembali untuk meminta kesempatan. Tapi kamu akhirnya di situ mungkin dulu kamu udah move on dan melepaskan, dan dia ingin meminta kesempatan kembali sama kamu, berdamai sama kamu. Tapi kamu bingung juga akhirnya di situ. Kayak ada confusion. Entah kamu juga sekarang sudah membuka peluang baru, sudah
ada komitmen dengan orang lain baru, tapi tiba-tiba sosok masa lalu ini kembali dan ingin meminta kesempatan, dan dia bilang bahwa aku nggak bisa move on dari kamu di situ, dan dia ingin meminta kamu kembali. Tapi aku bilang untuk pilih PL2 mungkin kamu coba hati-hati. Can we start over? Bisakah kita memulai lagi? Mungkin dia ingin memulai, meminta kesempatan darimu. I love your eyes, your lips, your laughter. Jadi dia suka melihat mata kamu, bibir kamu, dan mungkin tawa kamu, dia sangat suka itu. Dan dia nggak bisa move on, dia mencoba, dan dia ingin kembali untuk meminta kesempatan pada kamu. Nah, tinggal kamu yang memutuskan. Dan dia bilang, stay with me, by my side. Tetap sama aku, di sampingku, mungkin bisa seperti itu. Tapi kembali lagi, kamu harus lebih hati-hati karena kamu sudah healing di sini. Kamu sudah healing atau kamu lagi proses healing, dan tiba-tiba sosok yang mungkin dulu membuat kamu luka, memberikan kamu kepahitan, trauma dalam hidup, tiba-tiba datang di situ. Ada invite di situ. Kemudian aku dapat you are on my mind 24/7, I can't stop. Jadi ini nyambung ya, I can't stop thinking about you. Ya, I can't stop thinking about you, you are on my mind 24/7. Jadi dia terus untuk memikirkan kamu. Ada penyesalan di situ bahwa dia ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi sosok yang dulu. Aku udah berubah. Nah, tergantung kamu mau apa enggak menerima. Tapi aku rasa untuk yang pilih PL nomor 2, tetap hati-hati, stay grounded. Jangan mudah percaya, dan kamu coba untuk lebih rasional di situ. Oke. Ya, dia bilang, we will be together again, I am on my way. Kita akan bersama lagi, aku sedang dalam perjalanan, sedang pelan-pelan untuk berusaha meyakinkan kamu, atau dia akan kembali tiba-tiba di saat mungkin kamu sudah ada komitmen, kamu sudah ada pasangan di situ, kamu sudah ada orang yang dekat sama kamu ya di situ. Karena aku ngeliat ada energi komitmen yang akan hadir di hidup kamu, dan ya sosok yang mungkin akan jadi pasangan kamu, tapi sosok masa lalu ini kembali ke kamu juga mungkin bisa jika resonate. Oke, kita lihat. November, mungkin ada hubungannya dengan bulan November, atau dia lahir di bulan November, atau kalian bertemu di bulan November. Spring season. Oke, aku dapat spring, so Maret, April, Mei. Jadi Maret, April, Mei, November mungkin penting, dan aku dapat summer. Oke, Juni, Juli, Agustus. Jadi mungkin summer, November, and spring itu penting buat kalian. Dan yang pilih PL2 mungkin karena ini juga duality, ada bingung, ada confusion ya, karena ada dua pilihan mungkin kamu ke depannya, antara orang masa lalumu yang kembali lagi, yang dulu mungkin toxic sama kamu tapi kamu juga belum bisa move on, dan di satu sisi kamu sudah dealing atau sudah proses move on ke arah dengan pasangan baru kamu yang mungkin lebih baik sebenarnya, tapi hatimu masih keganjal di zona masa lalu dengan orang masa lalu. Karena ikatan karmik itu sangat mengikat, attachment-nya, dan kamu susah untuk melepaskannya. Tapi kalau kamu udah lepas, itu sangat lega rasanya. So, itu tadi untuk pile nomor 2, kita lanjut ke pile nomor 3. Oke. So, halo pile nomor 3, pikirkan tentang seseorang, dan mungkin ini pesan dari dia untuk kamu, jika resonate. Oke. Complacency. Okay. Prayer. Be a natural beauty. And then dance. Oke, untuk yang pilih pile nomor 3, kalau aku lihat di sini, mungkin dia sosok yang apa ya? Aku dapat narsisis, entah karena aku dapat komplasensi ya, sosok yang entah suka membanggakan dirinya sendiri dia ya, atau mungkin itu kamu, I don't know, atau mungkin di sini apa ya, ibaratnya kamu dan dia itu apa ya, ibaratnya hubungannya sudah lama ya, tapi ada juga mungkin on off. Di samping itu juga mungkin di sini karena aku dapat komplasensi, aku merasa mungkin susah senang udah dilewatin bareng-bareng. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada
Aku dapat vibe seperti itu, dan itu mungkin menjadi memori yang kamu nggak bisa lupa, kamu belum bisa melupakan dia atau dia belum bisa melupakan kamu. Dan mungkin bulan uh, Desember, Januari, Februari itu penting. I don't know because I got winter. Ya, winter dan summer ya. Karena aku dapat energi Juni, Juli, Agustus juga penting di situ. Mungkin sosok ini sangat suka menari, atau kamu bertemu dalam event, bisa seperti itu. Atau mungkin kamu pernah berdansa dengannya, dia pernah berdansa denganmu. Atau mungkin dia suka musik juga bisa, pecinta alam di situ. Atau mungkin kamu ini sosok yang apa ya, kayak sangat suka dengan kayak tinggal di pedesaan, karena aku dapat be a natural beauty ya, sangat suka mungkin dengan hewan ya, di situ sangat suka dengan binatang, sangat suka dengan alam. Mungkin kamu apa ya, juga kamu suka meditasi juga bisa di situ, dan kamu sosok yang sangat cantik atau tampan, sangat menarik di situ, dan kamu orangnya natural ya. Mungkin kamu nggak suka make up karena be a natural beauty. Jadi kamu cantik apa adanya, kamu menarik apa adanya juga bisa di situ. Dan mungkin sosok yang kalian tanyakan ini di sini masih merindukan kamu di situ. Ya, sosok yang kalian tanyakan ini mungkin masih merindukan kamu. Entah memang di sini aku dapat energi pas juga. Energi pas ya. 1 2 3 sebenarnya almost sama, mungkin energi pas. Dan apa ya, mungkin kalian pernah traveling bersama, entah dari traveling ke kota yang berbeda atau negara, mungkin udah traveling bareng. Aku ngeliat hubungan ini udah lama, dan mungkin ada perpisahan di situ, tapi dia masih merindukan kamu, dia masih apa ya, sayang sama kamu, dia masih melihat kamu sosok yang cantik, menarik, tampan, mungkin bisa seperti itu, dan good looking. Kemudian mungkin kamu sangat mahir dalam berdansa dan sangat suka musik. Kalian berdua ya, kalian berdua kayak best friend, mungkin dia teman atau sahabat kamu, jadi kalian dulu best friend dan ada kedekatan. Dan ya mungkin entah karena situasi, entah mungkin juga karena LDR, mungkin kalian harus berpisah seperti itu. Tapi kita lihat mungkin dari taronya dulu. Okay, the star ya, seven of diamond, seven of pentacles, kemudian queen of pentacles. Mungkin dia teman kerja, ada hubungan pekerjaan dengan kalian juga bisa. Okay, Jack of club, nine of spades. Okay, dia energi masa lalu ya, dan aku dapat bottom of the deck, five of spades, five of swords, six of swords. Ya, di situ. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia sangat-sangat merindukan kalian, sangat-sangat merindukan. Entah ada penyesalan yang dulu dia buat sama kamu, atau dia memutuskan kamu secara sepihak, dan dia menyadari di situ. Karena aku ngerasa di sini ada energi yang nggak balance, nggak seimbang, nggak stabil, di mana kamu dan dia itu mungkin berpisah sebenarnya nggak mau, nggak keinginannya untuk bersama, tapi entah situasi, entah memang dari ego masing-masing atau ego dari dia sendiri yang akhirnya memutuskan untuk kalian berpisah di situ. Ada jarak juga, LDR di sini. Kemudian energi Nine of Swords. Mungkin di sini kalian Gemini, Libra, Aquarius. Ya, Aquarius energinya besar. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius juga bisa di situ. Tapi aku ngerasa di sini dia ingin memulai komunikasi lagi sama kalian. Dia ingin kembali sama kalian karena dia masih menaruh harapan, yang tinggi sama kalian. Dia ingin entah komitmen ke depannya sama kalian. Aku ngerasa ada energi keinginan untuk kembali karena dia merasakan gambling ya, dia merasakan kehilangan di situ, dimana dia kehilangan best friend, dia kehilangan best partner, dia kehilangan best soulmate di situ juga bisa, dia kehilangan
everything di situ. Dia kehilangan kamu, di mana yaitu kehilangan sebagai sosok teman, sahabat, sosok kekasih, sosok ya seperti kayak apa ya, sahabat. Dan dia kehilangan juga, mungkin dia ngerasakan kehilangan romance, dia kehilangan cintanya di situ. Dan dia menyesali perbuatannya. Entah dia dulu melukai kamu, entah mungkin di sini juga aku rasa dia mungkin insomnia, atau kamu mungkin insomnia juga bisa terus-terus kepikiran. Tapi di sini aku melihat ada awal baru di mana dia ingin sekali menyapa kamu, dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Jika resonate, dia ingin sekali untuk mencoba memenangkan hatimu kembali, dan dia ingin kembali kayak mengulang masa-masa dulu. Aku dapat energi nostalgic, so dia ingin sekali untuk benar-benar kembali sama kamu. Dia masih menaruh harapan karena dia merasa bahagianya itu sama kamu. Dia merasa kamu sosok yang sangat cantik, menarik. Ada momen dimana dia tuh nggak bisa lupa. Mungkin kalian liburan sama-sama menghabiskan waktu. Ibarat susah senang udah bersama. Mungkin dia teman atau sahabat dari kamu SMA, atau mungkin kekasih kamu ketika kamu masuk universitas, atau mungkin teman kerja juga bisa, atau mungkin dia LDR sama kamu, tapi kalian udah ada kedekatan yang sangat dekat, bisa seperti itu. Tapi di sini aku lihat dia ingin kembali komunikasi dan mencoba untuk menyapa kamu. Dia merasa kalah, dia merasa kehilangan dan ada hampa dalam hidupnya. Tapi kita lihat mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan. Karena aku rasa dia nggak puas ya, nggak tahu, dia merasa kayak please come back, be here, please kembali di sini sama aku, bisa seperti itu. Dia mengharapkan kamu kembali atau kamu mengharapkan dia kembali. Sebentar, aku dapat kata-kata we will get there. Kita akan kembali lagi bersama. Oh my love, I love you so much. Jadi cintaku, aku mencintai kamu, sangat-sangat sayang sama kamu. I want to feel your touch. Jadi aku ingin kembali memelukmu lagi, menyentuhmu kembali. I want to feel, aku ingin merasakan itu. Aku sangat merindukan kamu. Dan bottom of the deck, nothing is changed, I still love you. Jadi tidak ada yang berubah, aku masih mencintai kamu, aku masih merindukan kamu, aku masih ingin bersama dengan kamu, aku masih sayang sama kamu. Dia bilang seperti itu. Sebentar. Do you still want me? Apakah kamu masih menginginkanku? Apakah kamu masih berharap denganku? I'm longing for you. Aku merindukanmu. Aku sangat-sangat rindu. I miss you so much. I'm falling in love with you. Ya, aku masih merasakan sama seperti aku jatuh cinta pertama kali dulu sama kamu, dan aku masih merindukan itu. I adore you baby, aku sangat mengagumimu. Ini nyambung ya sama sebentar, wait a minute. Be a natural beauty. Jadi dia sangat mengagumimu, kecantikanmu mungkin, ketampanan kamu, dan hal-hal yang menarik dalam diri kamu, mungkin karakter maupun personality kamu. I miss you like crazy. Okay, I miss you. Aku sangat merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu. Ya, I'm longing for you. I miss you like crazy. I did leave you. Ya, aku meninggalkanmu. Sorry. Aku meninggalkanmu. Aku minta maaf. Ya, aku melepaskan hubungan kita dan aku minta maaf. Kemudian kita lihat lagi mungkin. I can't let you go. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi dan aku ingin kembali sama kamu. Tidak ada yang berubah, aku masih mencintai kamu. Dan dia meminta kesempatan. Just give me a chance please. Dia ingin meminta kesempatan. Jadi PL3 dia masih akan kembali menghubungi kalian. Dan dia ingin meminta kesempatan. Dia masih mencintai kalian jika resonate ya. Kemudian kita lihat dari file Oktober. Oke, mungkin dia akan kembali menghubungi kalian di bulan Oktober, atau bulan Oktober ini penting. Jadi take what resonate ya.
Kemudian November, jadi mungkin dia akan kembali di bulan November. Dan Juni, atau mungkin Juni, November, Oktober ini bulan-bulan penting ya. Dan aku dapat the bottom of the deck bulan Maret. Jadi Maret, Oktober, November, Juni. So, itu tadi untuk pile nomor 3. Bisa resonate, bisa tidak. Take it easy. See you on the next pick a card reading. Bye-bye and have a nice day. Thank you.